Tragedi pecahnya akuarium perairan stabil yang baru dirilis. Ya itu pecah, lumayan besar bung. Mantap tuh. Oh dari atas loh ya? Ya. Ini loh, itu tuh. Baru datang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Juang Stabil dari Perairan Stabil. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman pahit saya saat mempunyai tank 140 cm di mana tanknya pecah. Dan itu benar-benar langsung bad mood banget. Dan teman-teman semuanya juga harus tahu gimana rasanya perasaan saya ketika tahu tanknya pecah. Baik, kita lihat cuplikan videonya. Tragedi pecahnya akuarium perairan stabil yang baru dirilis. Ya itu pecah, lumayan besar bung. Yang pertama kali ngasih tahu tanknya pecah itu adalah istri saya. Dan itu posisi saya masih tidur, gak kepikiran kalau tanknya bakal pecah. Padahal sebelumnya saya sempat bersihin tanknya. Kayak gak ada feeling gitu kalau bakalan pecah. Berasa kayak mimpi buruk gitu, dibangunin belum sadar. Tahu-tahu udah, wah banjir. Oh dari atas loh ya? Iya. Ini loh, itu tuh. Krek sampai bawah sini. Banjir sampai bawah. Posisi tanknya ada di lantai 2, dekat dengan ruangan kerja saya. Perasaan tuh langsung kayak gimana gitu pas dar pecah, udah males. Gak main ikan-ikan lagi, gini. Karena yang di pikiran saya adalah, ini bakalan, pasti ngomel semua nih orang serumah. Pikir saya seperti itu, makanya udah males. Sampai banyak banget ikan yang gak ketolong. Karena saya terlalu, nge-lag gitu lah. Bahasanya lemot gitu. Mikir gak bisa, terus mau ngapa-ngapain bingung apa yang harus dilakukan karena juga panik ya. Tapi untungnya istri kok tumben gitu loh, nggak langsung marah gitu. Ayo kamu harus bisa ini, ayo diselesaikan gitu loh. Gimana caranya dievakuasi dulu ikannya. Jangan sampai kamu udah nggak semangat terus udah kamu biarin kamu laritin doang. Akhirnya perlahan saya kuatkan untuk menguatkan diri ya. Saya eksekusi dengan hati yang kurang enak dan kurang nyaman pastinya. Ini kan apa? Ini kan apa? Pas. Kok sendiri? Ini masih ada. Ini besar loh ya. Saya separuh dewe loh. Nah, ketika ikannya sudah pada saya evakuasi, dulu di sini masih ada kolamnya, saya taruh di kolam. Terus saya tunggu 2-3 hari untuk hubungin yang buat tank itu. Untungnya beliaunya fast respon dan mau bertanggung jawab untuk betulin lagi. Baru datang. Sedang apa? Ya bunda sedang apa? Ayah bunda sedang memindahkan ikan. Ikannya tidak punya rumah. Kasihan nggak?
Berarti bawahnya aku harus dibersihin itu ya. Kotor. Ini beli ya. Nah, tapi sayangnya secara visual tank 140 cm udah nggak nyaman karena udah ada bekas pecah kaca. Mau diganti kaca baru udah nggak enak. Kayak gimana ya? Males lagi, udahlah pokoknya tanknya bisa aman lagi. Ya ini baru aja dilem, kaca belakangnya pecah kemarin dan semoga aja ini kuat, nanti biar bagus dikasih Scott flat gitu sih. Kalau dari pengamatan saya itu bisa jadi karena lemnya yang kurang kuat. Ada top filter yang panjangnya kurang sesuai, lebih pendek lah daripada akuariumnya. Saya paksa pasang di atas, sama ketebalan kaca juga yang kurang memadai. Mungkin bisa jadi udah dari beban top filter yang nggak imbang sama kaca yang kurang tebal, akhirnya pecah. Itu menurut saya. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman semuanya, ketika bikin tank, perhatikan banget masalah bahan-bahan pembuatannya itu benar-benar harus sesuai gitu ya. Kayak ketebalan kaca, siapa yang buat, terpercaya, amanah, kemudian mau ditaruh di mana itu harus dipikirin biar nggak sampai terjadi hal-hal yang seperti saya ini. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Pokoknya nggak enak banget punya pengalaman yang seperti itu. Pokoknya meminimalisir lah untuk resiko-resiko yang seharusnya nggak terjadi sama kita. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk kedepannya saya akan tetap sharing-sharing mengenai perkembangan yang ada di perairan stabil. Jadi jika saya ada salah kata atau omongan bisa kalian tambahin mungkin atau dikoreksi. Dan salam stabil dari saya, stabilkan. Thank you.